Halo, kenalin aku Farhan Ginanjar, eee, membahas tentang siswa yang kurang pede atau bisa disebut disebut kognitif. Dia kurang kognitif dalam untuk maju ke depan, karena dia ada rasa malu, rasa kurang percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu dia dalam disuruh sama guru untuk presentasi, maju ke depan pidato, setelah apalah itu yang membuat dia untuk maju ke depan tidak agar dia tidak malu lagi. Dia datang ke sini untuk mencari solusi kepada saya sebagai konselor. Jadi dia rasanya kurang percaya diri ketika maju ke depan. Tapi dia mempunyai kebakatan, yaitu dia menjuarai di bidang karate. Dia percaya diri kognitif ketika dia lomba ajang bergengsi itu ketika dia lomba karate. Tetapi dia belum malu, belum siap untuk maju ke depan karena dilihat oleh para perempuan dan teman-temannya gitu. Dan itu yang akan dibahas oleh aku sendiri sebagai konselor yang akan mencari solusi kepadanya agar dia percaya diri lagi. Karena kalau kita tidak dicoba untuk maju ke depan, kita tidak akan tahu kalau kita punya bakat di situ. Kalau kita punya potensi di situ. Orang-orang itu hanya menggubris kepada kita, dia tidak tahu kalau kita itu punya bakat. Orang yang selalu menggubris diri kita itu orang yang tidak mampu untuk maju ke depan. Dia takut takut kalah atau bersaing dengan orang-orang yang aktif dalam di bidang akademik dan non akademik. Oke, gitu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Ananda Satrio? Ada masalah malu ketika maju ke depan. Oh, uh, bagaimana perasaan antum ketika maju ke depan? Anak belum terbiasa ketika maju ke depan untuk dilihat semua orang. Hmm, apa yang membuat Anda memutuskan untuk tidak maju ke depan sehingga malu? Anak kurang percaya diri. Oh, oke oke. Bahwasanya kalau kita itu antum ada pengaruh yang namanya kurang percaya diri. Yang namanya kurang percaya diri itu kita harus dilawan, karena kalau kita nggak dilawan untuk maju ke depan malu-malu, kita nggak tahu kalau kita itu punya bakat yang terpendam ternyata. Nah, dan kalau kita selalu dipendam malu-malu terus, mau sampai kapan kita akan selalu begitu. Makanya di sini antum harus yang namanya percaya diri bahwasanya antum bisa maju ke depan tanpa ada rasa malu. Oke. Terus apa pikiran apa yang saat muncul kamu ketika berada di depan? Anak bingung, anak mau berkata apa karena anak gugup ketika dilihat oleh semua orang. Oh, ketika dilihat oleh orang itu oleh orang banyak, oleh semua orang atau bagaimana? Eh, tidak semua orang, tidak semua orang. Ketika ketika kamu tampil di depan anak laki-laki, kamu pede gak? Apa gugup gak? Agak sedikit pede dan ada juga gugupnya. Kalau dibandingkan kamu berada di depan perempuan, bagaimana reaksi Anda ketika maju ke depan itu? Anak lebih malu maju ke depan lihat perempuan daripada maju ke depan dan laki-laki. Oke, apa pikiran Anda ketika Anda berada di depan? Pikiran anak kemana-mana, tidak memikirkan apa yang anak mau katakan. Hmm, jika Anda mengalami hal-hal yang seperti itu, bagaimana kalau saran dari saya, kalau kita bingung untuk
maju ke depan, itu Anda harus namanya mempersiapkan diri. Dan yang namanya maju ke depan itu kita harus berlatih. Kalau kita sudah berlatih, udah terbiasa, kita akan yang namanya percaya diri, tidak malu, tidak gugup, dan serta apalah itu. Dan Satrio sekarang mempunyai pikiran yang negatif banget. Pikiran yang negatif itu yang ada di pikir Satrio itu harus dihindarkan. Anak gak mau maju karena anak malu dilihat sama perempuan. Anak mau malu karena anak gugup gak bisa apa-apa. Ketika kita ada di pikiran itu semuanya, ketika kita punya pikiran yang negatif thinking, dalam filosofi Stoa itu tidak baik. Dalam pemikiran filosofi Stoa itu diajarkan kita harus positive thinking. Positive thinking itu kita belajar yang namanya kita harus bisa, bahwasanya kita bisa untuk maju ke depan. Maju dulu aja yang masalah, nanti ke depannya kita evaluasi. Setelah kita evaluasi, kita akan melakukan, oh gini ya, ketika kita sering tampil ke depan, akhirnya kita pede dan percaya diri. Itu yang yang Satrio rasakan, harus percaya diri. Dan pertanyaan satu lagi, bagaimana perasaan kamu jika percaya pada pikiran yang baru ini, ketika kamu itu percaya bahwasanya kamu ada rasa percaya bahwasanya saya tuh bisa buat tampil ke depan, apa yang membuat Anda bisa maju ke depan gitu? Anak tidak akan gugup lagi. Tidak akan gugup lagi. Selain itu bagaimana? Anak akan lebih pede ketika dilihat oleh perempuan maupun laki-laki. Dan kalau misalkan antum mau berpidato ataupun nanti antum uh, maupun tampil di depan orang, harus ada persiapan, prepare. Persiapan itu penting dalam semua hal. Ketika kita mau ada tampil ke depan, disuruh sama guru, disuruh sama orang yang kita percaya, yaitu guru kita, kalau kita suruh maju ke depan, kita harus pede. Hilangkan rasa kurang percaya diri, itu yang dimaksud antum kurangnya kognitif. Kognitif itu kurang percaya diri. Nah, kurang percaya diri itu timbul ketika antum ada di benak pikiran antum, saya gak bisa. Buktikan pada pikiran itu berubah dari positive thinking, bisa. Kalau kita udah bisa, insya Allah kita akan selamanya tidak gugup lagi, tidak malu-malu lagi gitu, Ananda Satrio. Dan eh, apa yang kamu lakukan selama seminggu ini, hampir seminggu ini di sekolah? Anak akan belajar lagi untuk tidak gugup dan belajar untuk pede. Oh, selain itu yang Anda mau usahakan apa? Selain Anda tidak percaya diri, itu apa yang mau apa ya? eh Ditingkatkan value Anda dalam ke jenjang yang lebih keren lagi, agar Anda itu percaya diri. Selain percaya diri, antum itu apa yang Anda rancang sekarang yang membuat Anda tidak percaya diri selain maju ke depan? Anak ingin tingkatkan prestasi anak. Selain itu, prestasi apa dalam bidang apa? Anak ikut dalam prestasi karate. Karate. Anda sudah menjuarai? Insya Allah. Sudah. Alhamdulillah anak juara. Juara berapa saja? Anak kemarin pas tahun 2024 anak juara 2 di Institut Pertanian Bogor. Wah, keren banget. Itu kata kenapa? Karena Anda punya percaya diri. Yang artinya percaya diri itu harusnya yang namanya timbul. Kalau kita nggak percaya diri, kalau kita nggak kognitif dalam maupun ikut lomba jenjang bergengsi, kalau kita nggak percaya diri, kita nggak nyoba, kita tidak akan tahu kalau kita punya potensi dalam bidang yang kita nggak tahu gitu. Contoh, Anda nggak tahu kalau Anda belum dicoba untuk melakukan hal
hal baru. Contohnya seperti Anda disuruh sama guru antum buat ikut lomba selain karate, itu ikut lomba bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris. Anda disuruh karena Anda dipercaya, tapi Anda nggak kognitif. Kalau Anda nggak kognitif dalam diri Anda, pasti Anda nggak bakal bisa. Makanya kalau guru biasanya itu menyuruh Anda untuk ikut uh, ajang bergengsi lomba pidato bahasa Inggris, biasanya itu ada rasa percaya kepada diri Anda bahwasanya kamu itu bisa. Nah, bagaimana menumbuhkan rasa tidak percaya diri? Kita harus positive thinking dalam filosofi Stoa. Ya, hindarkan negatif-negatif, rasa cemas itu. Ya, kalau pemikiran stoisme itu, kita harus yang namanya santai, tenang, relax, dan positive thinking. Itu Ananda Satrio. Bagaimana bisa dipahami? Bisa. Oke. Selamat buat Anda untuk menjalankan hari-hari yang lebih baik lagi, agar kognitif lagi, lebih kognitif lagi, menjalankan hal-hal yang belum kita ketahui maupun lomba-lomba berajang bergengsi. Oke? Bagaimana saudara-saudara Satrio? Ya, Pak. Oke, silakan kembali ke tempatnya ya. Ya, Pak.